Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar untuk hari ini. Oke, sebelumnya kita akan membahas mengenai tentang materi perencanaan anggaran ya di lembaga pendidikan. Nah, sebelum itu kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana pengertian manajemen, macam-macam manajemen dan lain-lainnya. Nah, dan sekalian, hari ini kita akan belajar tentang perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan. Nah, Pak harap Anda yang di ruang Zoom dapat mengikuti apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, Bapak lihat di sini semuanya sudah banyak yang hadir ya. Oke, harap semuanya hadir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, di sini ada yang namanya perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan. Oke, kita lanjut. Nah, oke, pertama itu mengenai pengertian perencanaan anggaran lembaga pendidikan. Nah, menurut Kons, penganggaran atau budgeting merupakan salah satu langkah perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari sesuatu kegiatan proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk satu periode tertentu. Kemudian di samping itu, kita juga memahami apa pengertian yang lainnya. Ada juga menurut Munandar, yang dimaksud dengan business budgeting atau budget, anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi keseluruhan kegiatan perusahaan yang dinyatakan adalah unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Nah, dari beberapa pengertian yang Pak sampaikan tadi, nah ada yang namanya unsur ya. Ada beberapa unsur. Pertama yaitu budget, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, kemudian budget meliputi kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, budget dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Terakhir, budget jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa budget berlakunya untuk masa yang akan datang. Kemudian ada juga 3 kegunaan pokok dari ini atau anggaran ini. Yang pertama itu sebagai pedoman kerja. Kemudian budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta sekaligus memberikan target-target. Kemudian budget sebagai pengawasan kerja. Ini dunia pekerjaan ya. Nanti kita juga bahas dengan dunia pendidikan. Sebagai alat evaluasi kerja. Nah, ada 3 itu. Kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan lagi ya. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian perencanaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan dalam suatu lembaga pendidikan merupakan komponen produktif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan lembaga pendidikan. Artinya, setiap program yang akan dilaksanakan atau memerlukan anggaran, pasti memerlukan anggaran lembaga pendidikan, yaitu keuangan. Nah, anggaran ini sehingga komponen keuangan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya. Anggaran lembaga yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya pendidikan. Nah, anggaran pendidikan terdiri dari 2 sisi yang berkaitan satu sama lain, yakni sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Adalah anggaran kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, disertai besarnya dan biaya yang dialokasikannya. Sehingga terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu besaran dan untuk membiayai kegiatan serta kegiatan itu sendiri. Nah, kemudian lanjut kita masuk kepada ini. Nah, hal-hal yang terkait dalam perencanaan anggaran lembaga pendidikan. Pertama, yaitu penyusunan anggaran. Nah, penyusunan anggaran ini adalah satu rencana atau hal yang disusun, apa saja yang diperlukan dalam melaksanakan atau membentuk atau mengajukan anggaran yang kita perlukan. Tentunya ini harus direncanakan atau harus disusun dengan sebaik-baiknya agar nantinya bisa terwujud, ya, anggaran ini bisa tercairkan. Kedua, proses anggaran belanja sekolah. Nah, tentu di samping penyusunan tentu ada proses anggaran yang harus dilewati oleh sekolah. Nah, jadi proses ini yang nantinya dijalankan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, kayak membeli kursi, meja, perlengkapan tulis, dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan oleh sekolah. Dan karakteristik anggaran, fungsi anggaran sudah kita tentukan juga, harus kita perhatikan juga. Dan prinsip anggaran, pengawasan anggaran. Nah, pengawasan anggaran, nah ini datangnya dari pemerintah. Bagaimana pemerintah itu dapat untuk mengawasi anggaran di setiap sekolah-sekolah yang ada, khususnya negeri, ya, karena negeri yang dapat nantinya anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan swasta itu anggarannya dari swadaya masyarakat. Nah, di sini pemerintah, ya, tadi sudah tekankan, pemerintah yang harus mengawasi anggaran tersebut. Kemana anggaran ini lari, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Kemudian rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau RAPBS. Nah, sini kita juga bahas tentang RAPBS. Apa sih RAPBS ini? Nah, dalam pengertiannya, RAPBS atau rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, nah, adalah anggaran terpadu antara penerima dan penggunaan dana setiap pengelolaan. Nah, jadi memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun perjalanan belajar. Nah, di mana sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, kemudian orang-orang atau wali murid. Nah, peserta didik, semua sumber dana, pengelolaan dana, pemakaian dana dipadukan dengan kondisi objektif. Ya, di sini tidak ada penyelewengan yang harus dilaksanakan, ya. Harusnya itu dihindarkan karena ini objektif, tidak memandang apapun dia sekolahnya, baik itu negeri semua. Nah, kemudian tujuan pedoman penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah adalah acuan bagi pengelola pendidikan, komite sekolah, dan orang wali murid dalam penyusunan RAPBS untuk memenuhi seluruh pembiayaan. Nah, di sini yang selanjutnya dibahas melalui mekanisme demokrasi, transparan, dan akuntabel untuk ditetapkan menjadi anggaran pendapatan atau yang dikenal RAAPBS. Nah, apa sih fungsinya? Secara garis besar, ya, fungsinya adalah agar rencana penerimaan dan pengeluaran dana sekolah dapat dikontrol dengan baik. Anggaran itu di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga pendidikan untuk menempatkan posisi yang kuat atau lemahnya. Nah, kemudian
kita lihat dari perkembangan, anggaran mempunyai manfaat yang dapat digolongkan dalam 3 jenis. Pertama yaitu sebagai alat penaksir, dan sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan terakhir yaitu sebagai alat efisiensi. Nah, kalau kita kaji secara rinci, RAPBS ini ya sangat banyak apa fungsinya. Sebagai pengumpulan dana dan pengeluarannya, menggali dana secara kreatif dan maksimal, menggunakan dana secara jujur dan terbuka, mengembangkan dana secara produktif, terakhir mempertanggungjawabkan dan dana secara objektif. Nah, bila sikap ini benar-benar dilaksanakan oleh para manajer lembaga pendidikan Islam khususnya, maka ini akan membantu kemajuan lembaga pendidikan yang bisa dipimpin oleh tersebut. Nah, kemudian bentuk-bentuk pendapatan atau anggaran ini, kayak anggaran pendapatan. Nah, di sini anggaran pendapatan ini ada juga anggaran dari dana pemerintah, ya, baik dari dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swadaya lainnya, kemudian dari dana orang tua, sisa pendanaan ini dari orang tua, ya, dikenal dengan istilah iuran komite. Kemudian komite ini terdiri juga dana tetap setiap bulan, dana insidental, dana sukarela, dana dari masyarakat. Nah, dana dari masyarakat biasanya merupakan sumbangan, ya, merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat, ya, yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah di daerah tersebut. Nah, dana ini adalah diterima dari perorangan, dari suatu organisasi dan dari yayasan. Kemudian banyak lagi, ya, ada dari dana alumni, dari dana peserta kegiatan, dana dari kegiatan, anggaran belanja, nah, pembiayaan rutin, pembiayaan pengembangan pembiayaan, nah, banyak lagi. Itu mengenai RAPBS atau penyusunan anggaran. Nah, kemudian ini lagi kita bahas tentang critical thinking. Nah, critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Critical thinking mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran reflektif dan mandiri. Sini seorang manajer atau seorang pimpinan pendidikan harus memiliki sikap critical thinking. Karena apa? Karena seorang manajer itu harus memiliki sikap, ya, terhadap apa yang sekarang ini terjadi, ya, baik itu tentang mengenai bagaimana pemerintah dan lain sebagainya. Karena itu akan menyangkut dengan proses kegiatan, dengan kelancaran, dengan efektifnya suatu anggaran itu masuk kepada kita. Kemudian memiliki rasional atau pemikiran yang baik terhadap perencanaan-perencanaan, sehingga nantinya bisa merencanakan pendidikan ini dengan baik dan terlaksana. Nah, suatu kegiatan atau perencanaan itu kalau tidak terlaksana maka itu akan dikatakan gagal. Nah, suatu perencanaan dikatakan sukses adalah suatu perencanaan yang terlaksana. Nah, mungkin itu, ya, Anda sekalian, untuk kegiatan belajar kita hari ini. Nah, untuk PR di rumah silakan resume apa yang Bapak sampaikan hari ini dan apa yang Pak jelaskan, karena minggu depan kita akan ujian, ya, kita akan ujian, sehingga tugas-tugas yang Bapak berikan hari ini nanti akan dikumpulkan melalui perwakilan dari lokal kalian. Oke, Anda sekalian, mungkin itu yang dapat Bapak berikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kesalahannya. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.